Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Perdagangan Internasional ingin mempresentasikan hasil diskusi PPT kami yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan Internasional. Yang beranggotakan saya sendiri, Ratih Nurul Utami 2020-049, Afila Nadif 2020-017, Putri Alif 2020-097, Regita Nanda 2020-157, dan terakhir Dan Higali 2020-154. Untuk yang pertama, untuk Saudari Putri Alif, tempat dan waktu dipersilakan. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yaitu merupakan proses pertumbuhan, proses perubahan kondisi perekonomian secara bertahap menjadi lebih baik selama periode tertentu, atau juga kenaikan kapasitas produksi suatu negara. Adapun manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, pinjaman pemerintah lebih rendah, meningkatkan layanan publik, investasi meningkat, dan juga peningkatan penelitian dan juga pengembangan. Adapun teori dari para ahli mengenai pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu dari Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada tambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Dan yang kedua ada ahli yang bernama David Ricardo yang berpendapat bahwa jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. Dan yang terakhir ada Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan, sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Kemudian untuk faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena proses pembangunan suatu negara amat sangat bergantung kepada SDM yang dimiliki. Dan yang kedua ada SDA atau sumber daya alam. Negara berkembang biasanya bergantung kepada sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi itu semua percuma jika tidak didukung dengan kualitas SDM yang baik. Dan yang ketiga ada iptek. Kemajuan teknologi juga penting bagi suatu negara. Jika suatu negara mempunyai teknologi yang canggih, pembangunan yang semula dilakukan oleh manusia dapat digantikan dengan mesin-mesin yang canggih untuk mempercepat proses pembangunan. Dan yang keempat ada budaya. Budaya yang rajin, ulet, bekerja keras, dan kerja cerdas dapat membuat negara dapat mempercepat proses pembangunan. Tetapi budaya seperti egois, malas, anarkis, boros, dan KKN dapat membuat perkembangan suatu negara menjadi lambat. Dan yang terakhir ada modal. Modal sangat penting untuk dapat mengelola SDA dan meningkatkan kualitas iptek dan juga dapat meningkatkan kualitas produktivitas negara. Dan untuk hambatan pertumbuhan ekonomi yang pertama ada rendahnya akses kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia sendiri masih banyak kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang memadai. Padahal kesehatan dan pendidikan salah satu faktor yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat. Oleh sebabnya, kelompok ini sangat sulit untuk bekerja keras lebih produktif karena keterbatasan akses kesehatan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang adil bagi semua orang. Salah satunya lewat BPJS, kesehatan, dan bantuan operasional sekolah. Dan yang kedua, ada kurangnya infrastruktur yang diperlukan. Menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia mengalami ketimpangan. Sebut saja, Jawa lebih maju ketimbang daerah Indonesia Timur, karena Jawa merupakan pusat pemerintah dan memiliki infrastruktur yang memadai. Sementara di timur sana, infrastruktur baru mulai dikebut beberapa tahun belakangan ini. Dan yang ketiga, tidak ada kepastian investasi.
Investasi bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi sayangnya minat investor untuk mengalokasikan aset ke negara yang tidak bisa memberikan keuntungan di masa depan bagi mereka. Yang keempat ada kondisi politik yang tidak stabil. Kondisi politik yang tidak stabil juga menimbulkan ketakutan bagi para investor. Contohnya seperti pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang terjadi secara terus-menerus bisa menimbulkan ketidakpastian iklim investasi. Dan yang terakhir ada korupsi. Korupsi menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi, apalagi melibatkan keuangan negara jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maraknya kasus korupsi juga membuat iklim investasi menjadi tidak stabil. Baik, untuk Putri Alif, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Dan selanjutnya, perdagangan internasional dipersilakan Saudari Regita Nanda. Dan tempat waktu dipersilahkan. Baik, saya Regita Nanda akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan kegiatan menukar barang atau jasa antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau negara satu dengan negara lainnya di pasar dunia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Ada beberapa teori perdagangan internasional dari para ahli. Salah satunya adalah Adam Smith yang menyatakan bahwa jika suatu barang dapat memproduksi di dalam suatu negara tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan negara lain, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan mutlak. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tingkat ada alasan untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah Ricardian. Negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi di dalam masing-masing negara. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi di mana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam-macam barang komoditas. Dan yang ketiga adalah Hacker of Thin. Menurutnya, berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Kemudian ada manfaat perdagangan internasional. Apa saja? Yang pertama adalah sumber devisa. Selain mendapatkan dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional. Karena dengan melakukan negara bisa mendapatkan mata uang asing seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain. Kemudian adalah memperluas lapangan pekerjaan. Proses perdagangan internasional, khususnya ekspor, juga membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, sangat bermanfaat bagi negara. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang untuk bisa bersaing di pasar bebas. Kemudian selanjutnya adalah menambah pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu perusahaan tidak perlu takut jika ada kelebihan produksi karena bisa menjualnya di pasar internasional. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan teknologi. Negara berkembang teknologinya biasanya masih belum semaju negara maju. Oleh karena itu, dengan adanya perdagangan internasional, memungkinkan untuk melakukan pelatihan sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara. Kemudian ada faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara tentu berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, perdagangan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara. Kemudian yang kedua adalah perbedaan teknologi. Teknologi sebuah negara maju tentu berbeda dengan negara berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang biasanya mengimpor barang dari negara maju. Kemudian, keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga diperlukan pasar bebas untuk menjual barang tersebut. Selanjutnya ada penghematan biaya produksi. Suatu negara biasanya mempromosikan barang hasil produksinya dalam perdagangan internasional yang memungkinkan untuk menghemat biaya produksi. Kemudian selanjutnya ada keinginan menjalin hubungan dengan negara lain. Di era globalisasi seperti sekarang, sangat tidak memungkinkan suatu negara dapat berdiri sendiri. Kemudian, selera masyarakat yang tinggi. Biasanya masyarakat
lebih menginginkan barang hasil produksi negara lain daripada hasil produksi negara sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Perdagangan internasional memiliki hambatan. Di antaranya ada perbedaan mata uang. Nilai mata uang setiap negara pasti berbeda. Jika mata uang pengekspor berbeda jauh lebih besar, maka negara pengimpor pasti merasa terbebani jika harus membayar sesuatu dengan mata uang tersebut dan bukannya untung, malah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian, kedua adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jika kualitas sumber daya manusia suatu negara rendah, maka barang hasil produksinya pun akan rendah. Hal ini membuat negara tersebut sulit untuk bersaing di pasar bebas, karena akan kalah dengan kualitas barang dari negara lain. Kemudian, terjadi perang dagang. Perang membuat hubungan suatu negara menjadi hancur dan membuat ekonomi negara yang berperang menjadi terpuruk karena kas negara lebih diutamakan untuk keperluan perang. Dan yang terakhir adalah munculnya mafia-mafia ekonomi, atau biasa disebut dengan ekonomi shadow. Pasar gelap sangat mengganggu jalannya perdagangan internasional karena mereka akan menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan barang dan biasanya mereka menguasai jalannya perekonomian daripada negara itu sendiri. Baik, terima kasih untuk Saudari Regita Nanda. Selanjutnya, standarisasi yang akan dibacakan oleh Saudara Afila Nadif. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rati untuk waktu presentasinya. Baik, untuk standarisasi kita memiliki 3 standarisasi untuk perdagangan internasional, yaitu standar internasional yang relevan, dan yang kedua standar internasional sebagai dasar regulasi, dan yang ketiga efektivitas dan kecocokan dalam mencapai tujuan yang sah. Kita akan membahas untuk standarisasi yang pertama, yaitu standar internasional yang relevan. Baik, standar internasional yang relevan itu pertama kali dibahas oleh Appellate Body yang mana dia membahas konsep standar internasional yang relevan dalam EC Sardines. Dalam kasus itu, regulasi Eropa mengenai pengawasan atas persyaratan-persyaratan perlabelan dan pemasaran atas sarden yang diawetkan dipersonalkan di bawah pasal 2.4 perjanjian TBT. Jadi aturan ini memungkinkan pemasaran dan pelabelan produk-produk yang dipersiapkan dari spesies yang spesifik. Maksud saya spesies ikan yang spesifik seperti ikan sarden dan tidak memungkinkan spesies lain yang dipersiapkan dari spesies sarden dari negara Peru atau salah satu negara di Amerika Selatan. Appellate Body mendasarkan temuannya pada suatu analisis analisis atas kata relevan atas standar internasional untuk sarden kalengan dan jenis-jenis produk sarden di bawah standar Codex STAN 94 yang disusun oleh Codex Alimentarius Commission. Jadi Appellate Body menguatkan temuan panel bahwa pengertian yang umum dari relevan itu sendiri adalah berkaitan pada hal-hal yang dipersoalkan atau bersifat pertinen. Dan ia kemudian mengakui bahwa dalam kasus yang ditangani, agar Kodeks STAN 94 menjadi suatu standar nasional yang relevan, ia harus berkaitan dengan regulasi EC yang menjadi persoalan. Jadi karena aturan yang menjadi persoalan itu berkenan dengan produk yang sama, sebagaimana Kodeks STAN 94, dan meliputi ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Kodeks STAN 94, ia menemukan bahwa standar CAC yang menjadi persoalan menentukan landasan yang cukup untuk dipertimbangkan sebagai standar nasional yang relevan dalam kasus tersebut. Dan alasan ini sendiri dikuatkan dalam US Tuna 2 di negara Meksiko, di mana Meksiko mempersoalkan regulasi Amerika Serikat yang menetapkan persyaratan-persyaratan untuk penggunaan label Dolphin Safe pada produk-produk ikan tuna. Appellate Body diminta untuk menilai apakah standar definisi dan sertifikasi aman lumba-lumba sebagaimana didefinisikan dalam Agreement of International Dolphin Conservation Program atau AIDCO yang menetapkan batas kematian lumba-lumba, teknik penangkapan ikan, dan jaring ikan untuk mengurangi kematian lumba-lumba tanpa disengaja, itu sendiri menandakan suatu standar nasional yang cukup relevan. Jadi dalam kasus itu, bagaimanapun standar nasional yang relevan untuk keperluan perjanjian TPT diidentifikasi sesuai dengan karakteristik dari badan pembuat standar.
Berdasarkan penafsiran atas definisi standar sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 Perjanjian TPT dan catatan penjelasannya, Appellate Body mengatakan bahwa suatu badan standarisasi internasional adalah suatu badan yang telah mengakui aktivitas-aktivitas dalam standarisasi dan keanggotaannya terbuka bagi badan-badan yang relevan dari semua anggota WTO atau World Trade Organization. Dan ia lebih jauh mengkolaborasi konsep dari menentukan 3 persyaratan untuk keanggotaan yang terbuka. Yang pertama itu tidak ada lagi pembatasan bagi keanggotaan untuk semua anggota WTO. Kedua, penerimaan secara otomatis. Dan ketiga, terbuka pada semua tingkatan pengembangan standar. Nah, untuk diputuskan kasus demi kasus, setelah melakukan penilaian dari segi hukum, Appellate Body menyimpulkan bahwa standar AIDCO tidak dapat dianggap sebagai standar nasional yang relevan untuk keperluan dari pasal sebelumnya itu 2.4 Perjanjian TPT. Dan organisasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai badan standarisasi internasional karena penerimaannya sebagai anggota hanya atas undangan, yang pada gilirannya harus menjadi diperluas oleh konsensus di antara para anggota. Jadi persyaratan keanggotaan terbuka yang mengenakan suatu larangan pada pembatasan keanggotaan oleh para anggota itu tidak dipenuhi oleh AIDCO yang memimpin pada pelanggaran atas pasal 2.4 Perjanjian TPT. Yang kedua adalah standar internasional sebagai dasar bagi regulasi. Pertanyaan adalah, apakah suatu standar internasional yang relevan itu telah digunakan sebagai dasar untuk regulasi teknis dibahas dalam ACIS Sardines? Dalam kasus itu, Appellate Body sependapat dengan panel bahwa suatu standar internasional digunakan sebagai dasar untuk suatu regulasi teknis ketika ia gunakan sebagai konstituen utama atau prinsip fundamental. Dalam pembuatan teknis itu, ia lebih lanjut menyatakan harus ada suatu hubungan yang sangat kuat atau lekat antara aturan yang dipersoalkan dan standar nasional yang dirujuk agar yang terakhir menandakan basis dari yang terdahulu. Jadi, untuk lebih lanjutnya, Appellate Body menentukan sebagai standar minimal atas hubungan antara aturan dan standar, tidak adanya kontradiksi antara mereka. Appellate Body menyatakan, it can certainly be said at a minimum that something cannot be considered as a basis for something else if the two are contradictory. Therefore, under Article 2.4, if the technical regulation and the international standard contradict each other, it cannot properly be concluded that the international standard has been used as a basis for the technical regulation. Jadi sekalipun mengkonstruksikan penafsiran ini, Appellate Body menganggap relevan, itu merujuk bahwa, maksud saya merujuk pada pendekatannya dalam menafsirkan based on dalam konteks pasal 3.1 Perjanjian SPS. Ketentuan ini menetapkan suatu anggapan ketaatan dengan Perjanjian SPS dalam kasus-kasus di mana aturan yang dipersoalkan didasarkan pada standar pangan internasional yang dirancang dan disahkan oleh Codex Alimentarius Commission. Jadi mengikuti garis ini, Perjanjian TPT dan penafsiran-penafsiran dalam kasus-kasus yang ada itu menentukan diri sendiri untuk menetapkan anggapan ketaatan. Dalam regulasi teknis dianggap tidak mendistorsi perdagangan jika disahkan sesuai dengan standar internasional yang relevan. Jadi hal ini tentu berbeda dengan Perjanjian SPS di mana sudah ditentukan oleh badan-badan pembuat standar internasional. Sedangkan dalam Perjanjian TPT diberikan kebebasan untuk memilih badan standarisasi internasional yang relevan sebagai dasar dari kesesuaian satu aturan. Jadi untuk standarisasi yang terakhir yaitu efektivitas dan kecocokan dalam mencapai tujuan yang sah. Kewajiban implisit dari para anggota WTO untuk mendasarkan aturan-aturan TPT mereka pada standar nasional yang relevan dapat dihindari hanya dalam kasus di mana penggunanya akan menyebabkan tingkat perlindungan yang tidak layak atau tidak efektif dalam pemenuhan tujuan-tujuannya yang sah. Jadi untuk menentukan konsep efektivitas, Appellate Body menguatkan penafsiran yang diberikan oleh panel dalam ACIS Sardines, di mana istilah efektif mengacu pada sesuatu yang tidak memiliki fungsi untuk mencapai atau memiliki hasil atau sesuatu yang tidak dibawa untuk menanggung, dan istilah tidak pantas sendiri mengacu pada sesuatu yang tidak khusus
tepat atau pas untuk pencapaian tujuan yang sah. Jadi Appellate Body lebih lanjutnya menyepakati pernyataan yang dibuat oleh panel bahwa kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Dengan menyatakan bahwa secara konseptual adalah mungkin bahwa suatu aturan dapat menjadi efektif, tetapi tidak cocok, atau cocok tetapi tidak efektif. Atau dengan kata lain, kedua persyaratan itu harus dipenuhi secara kumulatif untuk suatu aturan agar dapat disebut sesuai pasal 2.4 Perjanjian TBT. Dan yang terakhir, belakangan ini panel dalam US, Tuna 2, Meksiko mengingatkan presiden ini, meskipun penetapan bahwa Meksiko mempunyai beban untuk membuktikan bahwa standar AIDCP keduanya efektif dan cocok. Baik, berikutnya yaitu merupakan contoh kasus. Contoh kasusnya adalah salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2021 menembus zona ekspansif. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 itu tumbuh sebesar 7,07%, tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor, baik lokal maupun asing, terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN yang dilakukan oleh pemerintah. Itu pertumbuhan ekonominya yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Jadi dari sisi demand, komitmen pemerintah dalam PCPEN mendorong konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 8,06%. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar kurang lebih 4,12%. Jadi pembentukan modal tetap bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54% seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Dan membaiknya perekonomian global itu juga membuat sektor ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar kurang lebih 31,78%, disusul dengan impor yang tumbuh sekitar 31,22%. Dan selanjutnya adalah dari sisi supply, yaitu seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan, seperti sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar produk domestik bruto atau PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Dan sektor utama lainnya itu juga tumbuh cukup signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar masing-masing 25,10%, dan sektor akomodasi dan F&B atau makanan dan minuman juga tumbuh sebesar 21,58%. Dan yang terakhir, beberapa sektor yang mendukung aktivitas di tengah pandemi COVID-19 juga melanjutkan penguatan pertumbuhan seperti sektor farmasi dan komunikasi serta jasa kesehatan. Sedangkan sektor pertanian sendiri masih konsisten tumbuh selama pandemi dan tetap berperan penting terhadap ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Itu cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Saudara Afila Nadif, waktu dan tempatnya terima kasih. Selanjutnya, kasus dalam negeri akan dibacakan oleh Saudara Joni Gali. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan terkait salah satu kasus dalam negeri, yaitu tingginya kredit menganggur. Kredit menganggur atau undisbursed loan yang mencapai 1.700 triliun yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan harus menyalurkan kreditnya kepada beberapa perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun ini. Meskipun pandemi COVID-19 belum juga usai, beberapa sektor yang bisa disalurkan kreditnya antara lain industri otomatis kendaraan bermotor dan sektor komunikasi. Jadi dalam kasus dalam negeri ini yaitu terkait kredit menganggur, yang mana kredit menganggur ini sangat banyak sekali yang ada di Indonesia sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan digitalisasi saat ini sangat membutuhkan dana investasi yang sangat besar untuk cloud computing dan data center.
Selanjutnya, sektor pertambangan dan konstruksi, artinya bank diminta untuk melihat beberapa sektor yang terbaik untuk disalurkan kredit dalam jumlah yang jauh lebih besar. Apalagi di sektor-sektor yang serapan tenaga kerjanya juga besar. Selain itu, terdapat juga sektor kredit konsumsi, di mana permintaan kredit pemilikan rumah atau KPR yang paling cepat pertumbuhannya, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan segmen kredit konsumsi lainnya. Jadi, dalam kredit itu perlu adanya penyaluran yang sesuai, karena saat ini dana investasi yang dibutuhkan di beberapa sektor itu sangat dibutuhkan dalam kredit yang menganggur tersebut. Begitu. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait kasus internasional dalam perdagangan internasional, yaitu terkait Indonesia digugat Uni Eropa soal larangan ekspor biji nikel. Dari informasi yang kita peroleh, bahwasanya gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor produk biji nikel mentah oleh Indonesia, yaitu DS 592, panel sengketa World Trade Organization atau WTO yang dipimpin oleh Laura Bloomberg telah mengundang pihak bersengketa beserta pihak ketiga untuk melakukan sidang secara virtual di depan panel WTO Jenewa di Switzerland. Jadi dalam gugatan tersebut, Uni Eropa menggugat bahwasanya akan Indonesia yang melarang ekspor produk biji nikel yang seharusnya diekspor ke Uni Eropa. Akan tapi dari Indonesia tidak memberikan kebijakan larangan terhadap ekspor biji nikel di Uni Eropa. Karena apa? Indonesia menekan Indonesia sebenarnya tidak mempermasalahkan gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia melalui World Trade Organization atau WTO terkait larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Karena Indonesia sebenarnya bermaksud terbuka untuk industri-industri luar yang ingin memiliki produk biji nikel itu, namun harus dengan pabrik yang dioperasikan di dalam negeri Indonesia. Jika menginginkan nikel dipersilahkan, akan tetapi harus membawa pabrik beserta teknologinya ke Indonesia dan semua kegiatan produksi dilakukan di Indonesia. Karena kebijakan Indonesia merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam di Indonesia yang jumlahnya daya alam di Indonesia, yang mana jumlah nikel di Indonesia sangat terbatas. Indonesia memberikan kebijakan larangan ekspor produk biji nikel mentah ke Uni Eropa. Sebab nikel adalah material masa depan Indonesia yang masih merasa perlu untuk menjaga kesinambungan untuk masa depan Indonesia. Untuk itulah Indonesia maju menyiapkan pembelaan melawan Uni Eropa. Kemudian solusinya apa? Yaitu yang pertama, pemerintah melakukan konsolidasi untuk menghadapi penanganan kasus yang diberikan oleh Uni Eropa. Kemudian yang kedua, pemerintah melakukan penyusunan statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu hal tersebut, sehingga sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia. Kemudian ketiga, Kementerian ISDM menyiapkan data atau informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di WTO. Kemudian pemerintah juga sedang menyiapkan tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Dani Gali. Dan sekian dari presentasi diskusi PPT kami. Lebih dan kurangnya saya sendiri moderator mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.